Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam, biarlah damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus senantiasa memenuhi di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita akan mendasari firman Tuhan pada saat ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 5 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Puji Tuhan, dalam perikop ini dikisahkan bahwa sudah menjadi satu kebiasaan orang yang lumpuh sejak lahirnya ini ditempatkan di pintu gerbang Bait Allah dengan tujuan untuk sekedar minta sedekah kepada orang yang keluar masuk pintu gerbang Bait Allah. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya tentu, karena orang yang lumpuh ini sangat terbatas di dalam aktivitasnya, dan ketika harus ada di pintu gerbang Bait Allah itu pun harus digotong, ditempatkan di situ. Nah, demikian pula ketika Petrus dan Yohanes akan ke Bait Allah yang sedang lewat di pintu gerbang itu, tidak luput dari sasaran orang lumpuh ini, dengan satu harapan bahwa Petrus dan Yohanes akan memberi sedekah. Tetapi Petrus dan Yohanes berkata kepada orang lumpuh ini bahwa emas dan perak tidak ada padaku. Artinya bahwa Petrus dan Yohanes pada waktu itu tidak bisa memberi seperti apa yang diharapkan oleh orang lumpuh itu. Maka pupuslah harapan dari orang lumpuh tersebut untuk mendapatkan sedekah dari Petrus dan Yohanes. Namun sesaat kemudian ia menerima lebih dari apa yang ia harapkan, karena Petrus dan Yohanes kemudian mengatakan sekalipun emas dan perak tidak ada padanya, ada sesuatu yang lebih berharga dari emas dan perak, yaitu satu pribadi, Yesus Kristus, orang Nazaret yang mereka kenal, mereka ketahui pribadinya secara mendalam. Maka ketika orang lumpuh ini pupus harapannya,
tetapi kemudian dalam waktu yang tidak lama, bahkan boleh dikatakan dalam waktu yang sekejap, menerima lebih daripada apa yang ia harapkan, yaitu kesembuhan, pemulihan dari lumpuhnya. Ketika Petrus dan Yohanes berkata, "Apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah." Maka saat itu juga kemudian Petrus dan Yohanes membantu orang itu untuk berdiri, dan akhirnya orang yang tadinya lumpuh itu bisa berdiri, bahkan kemudian bisa berjalan ke sana kemari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, situasi dan kondisi yang dalam keadaan lumpuh, situasi dan kondisi yang menekan, kadang-kadang membuat setiap kita tidak berani untuk berharap, tidak berani untuk menatap ke depan. Akibatnya kemudian membuat hidup ini menjadi menyerah, pasif, tidak berdaya, menerima keadaan. Hidup hanya berdasarkan apa yang ada. Hidup hanya berdasarkan fakta, tanpa ada harapan, tanpa ada iman. Ketika itu Petrus dan Yohanes menyadarkan bahwa ada satu nama yang bisa memberikan apa yang diharapkan. Ada satu nama yang dapat memenuhi apa yang diharapkan, bahkan lebih dari apa yang diharapkan. Nama itu adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-6, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Petrus dan Yohanes menyadarkan kepada orang lumpuh yang tidak berdaya. Sekalipun Petrus dan Yohanes tidak bisa memberikan apa yang diharapkan, sekedar sedekah, tetapi di balik itu semua Petrus dan Yohanes bisa memberikan lebih daripada apa yang diharapkan oleh orang yang lumpuh tadi, yaitu kesembuhan dari lumpuhnya, pemulihan dari sakitnya oleh karena satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang diberikan kepada orang yang lumpuh ini. Maka bukan saja kesembuhan, pemulihan dari sakitnya, dari lumpuhnya, tetapi Tuhan juga memberikan kebutuhan yang lebih hakiki terhadap orang yang lumpuh tadi, yaitu satu dinamika kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kalau kita perhatikan, melihat
bahwa sekalipun orang lumpuh itu tidak mendapatkan sedekah yang diharapkan dari Petrus dan Yohanes, tapi dia menerima lebih daripada itu, yaitu kesembuhan dari lumpuhnya, pemulihan dari sakitnya, sekalipun sudah sejak lahirnya, tetapi dia menerima satu anugerah yang daripada Tuhan. Maka bukan sampai di situ saja, kemudian kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia mendirikan. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Tadi saya katakan bukan saja menerima kesembuhan oleh karena nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, tapi juga dalam hidupnya ada sukacita yang luar biasa, menerima satu kesukaan yang luar biasa. Dia bukan saja bisa berdiri kemudian meloncat ke sana kemari, kemudian mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Dia ikut memuji, menyembah kepada Tuhan, dan itu diketahui oleh banyak orang pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini sungguh satu hal yang sangat indah, luar biasa, bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada janji-janji yang luar biasa. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada jaminan yang luar biasa. Maka kalau kita juga membaca di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 dan ayat 25, firman Tuhan mengatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia ini demi kasih Bapa, sehingga Tuhan Yesus rela meninggalkan tahta kemuliaannya, datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia. Sebagai manusia, dia memposisikan diri sebagai seorang hamba, dan hamba yang taat kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhannya, yaitu Bapa yang ada di surga, yaitu untuk menderita dan akhirnya mati di atas kayu salib. Maka Rasul Petrus mengatakan bahwa Tuhan sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tuhan Yesus telah memikul dosa umat manusia, telah mengampuni dosa umat manusia,
telah menanggung penghukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia, menjadikan manusia tidak lagi ada di bawah kuasa dosa, tetapi sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tetapi hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, menjadikan manusia yang tadinya seteru Allah diperdamaikan dengan Allah kembali, sehingga hidupnya menerima jaminan demi jaminan yang daripada Tuhan, jaminan pengampunan dosa, jaminan kehidupan kekekalan, jaminan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini adalah sesuatu yang lebih hakiki lagi, sekedar kesembuhan oleh karena kuasa Tuhan, sekedar pemenuhan yang diperlukan oleh setiap kehidupan manusia. Sebab dosa itu adalah masalah yang terbesar bagi kehidupan manusia. Sebab nanti dampaknya akan sampai kepada kekekalan. Orang yang tetap ada di dalam dosa akan menerima penghukuman atas dosa-dosa itu. Tetapi Tuhan Yesus oleh karena kasih dan pengorbanannya telah membebaskan manusia dari segala ikatan dosa, membebaskan manusia dari penghukuman dosa, karena Tuhan Yesus sendiri telah menggantikannya dengan mati di atas kayu salib. Kalau hal yang sedemikian hakiki sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, apalagi untuk hal-hal yang lainnya. Pasti Tuhan Yesus akan mampu memberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka kemudian Rasul Petrus juga mengatakan, setelah dosanya dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib, kemudian manusia tidak lagi hidup di bawah dosa. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib juga memberikan dampak kepada kehidupan manusia secara jasmani, bahwa Tuhan Yesus oleh karena bilur-bilurnya, oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib telah menyembuhkan segala sakit penyakit, telah memulihkan segala kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Di dalam ayat 25 tadi dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, manusia seperti domba yang sesat, domba yang tidak ada gembalanya, domba yang tidak tahu arah kemana harus melangkah, domba yang tidak pernah mendapatkan perlindungan, domba yang tidak pernah mendapatkan pemeliharaan yang pasti. Tetapi di dalam Kristus yang sudah rela menderita mati di atas kayu salib, sekarang Tuhan Yesuslah yang menjadi gembala bagi setiap domba-dombanya. Tuhan Yesuslah yang menjadi pemelihara setiap jiwa domba-dombanya. Artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan saja mendapatkan jaminan keselamatan, kehidupan kekal, tetapi
selama hidup di dunia, Tuhan Yesus selalu ada bagi setiap kita. Tuhan Yesus yang menggembalakan kita. Dia yang senantiasa menyediakan makanan, Dia yang senantiasa menyediakan minuman, Dia yang senantiasa memberikan perlindungan. Sebagaimana Daud mengatakan, sekalipun aku harus ada di lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan aku. Penyertaan Tuhan itulah yang menjadi jaminan, karena pasti Tuhan akan memberikan perlindungan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar setiap menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada. Sebab ketika masih hidup di dalam dunia ini, tidak akan pernah lepas dari tantangan, masalah, persoalan, dan lain sebagainya. Bahkan kita yang sudah mengikut Tuhan pun, kita tidak pernah lepas dari itu semua. Tetapi jaminannya adalah bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kita semua. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menjadi penolong bagi kita semua. Itu yang dinyatakan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, di mana pandemi virus corona khususnya di Indonesia belum sepenuhnya bisa teratasi, sekalipun sudah ada usaha yang sedemikian rupa, toh semuanya belum bisa teratasi dengan baik. Bahkan dampak-dampak dari pandemi virus corona ini sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, karena dampak dari virus corona ini ada di seluruh kehidupan atau seluruh segi kehidupan manusia, baik secara ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jikalau sesuatu terjadi, tidak pernah lepas dari pemandangan Tuhan. Dan jikalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka pasti ada rencana-rencana Tuhan di balik semua apa yang Tuhan izinkan terjadi. Maka kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan menawarkan kepada setiap orang yang mengalami beban berat, setiap orang yang menghadapi masalah persoalan karena keadaan sekarang ini. Ketika orang mau datang kepada Tuhan, ketika orang mau percaya kepada Tuhan, ketika orang mau berserah dan mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan satu jaminan, aku akan
memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam arti Tuhan bisa memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kesesakan yang terjadi, kekhawatiran yang ada akan diubah oleh Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Jalan keluar yang daripada Tuhan, yang tidak seperti hanya apa yang diharapkan saja, tapi jalan keluar yang daripada Tuhan itu selalu mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Maka Tuhan katakan, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam Tuhan ada jaminan jalan keluar. Di dalam Tuhan ada jaminan damai sejahtera. Di dalam Tuhan ada jaminan sukacita. Di dalam Tuhan ada jaminan kekuatan yang Tuhan berikan untuk bisa menanggung semua apa yang terjadi dalam setiap kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang lumpuh yang ditempatkan di gerbang pintu Bait Allah, dia hanya berharap kepada orang yang lewat di situ untuk mendapatkan sekedar sedekah untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi Tuhan tidak sekedar memberikan sedekah, tapi Tuhan memberikan yang terbaik, yang sangat dibutuhkan oleh orang yang lumpuh ini, yaitu dia bisa sembuh dari lumpuhnya, bisa berjalan kian kemari, dan saya sangat percaya dia bisa beraktivitas dengan baik, tidak perlu lagi minta-minta di pintu gerbang Bait Allah. Dia bisa bekerja, mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang daripada Tuhan, dan lebih daripada itu, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia mendapatkan kehidupan yang sungguh sangat luar biasa pasti. Nah, di dalam menghadapi keadaan-keadaan yang seperti ini, mungkin kita sudah berkata mentok, tidak ada jalan keluar lagi. Tetapi ketahuilah dan percayalah bahwa di dalam Tuhan Yesus, Dia, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah kita meragukan akan kasih dan anugerah-Nya. Biarlah kita tetap pegang teguh iman kita. Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Dan ketika kita memenuhi seperti ajakan yang daripada Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan pasti menggenapi seperti apa yang difirmankan. Waktunya Tuhan pasti akan dinyatakan bagi setiap kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap bisa menanggung penderitaan, masalah, persoalan yang timbul pada kehidupan sekarang ini. Tetapi Tuhan juga akan memberikan sesuatu yang lebih daripada itu pasti. Nah, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saat ini
mendengar firman Tuhan ini. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah, sebab firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan diperuntukkan bagi siapapun yang percaya kepada firman-Nya dan percaya kepada yang berfirman, yaitu Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka apa yang Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita percaya, ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti akan Tuhan genapkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin.